Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala: Qul inna as-salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكرى هذه من اللذات يعني الموت. أما بعد, jamaah dan yang menyaksikan di rumah, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kehidupan sebelum kematian. Dan kemudian kita Allah hidupkan lagi. Namun bagi kita, kehidupan yang ada di dunia ini tidak lebih indah daripada kehidupan nanti setelah mati. Sungguh, kehidupan setelah kematian adalah ruang yang kita tunggu-tunggu. Adalah ruang untuk melepaskan penat kita dengan dunia, capek kita dengan dunia. Siapa yang bilang bahwa dunia ini seru? Siapa yang bilang bahwa dunia ini begitu mengagumkan? Siapa yang bilang bahwa dunia ini tempat istirahat? Iya, memang tidur nanti malam, tapi bangun tidur ingat lagi ada masalah. Yang masuk kantor ketemu lagi dengan bosnya yang suka ngomel-ngomel. Yang masuk sekolah, masuk kuliah ketemu lagi dengan dosen yang suka nyoret-nyoret kertas. Tapi lulus hari ini. Kemudian yang tidak bermasalah dengan pekerjaannya, yang tidak bermasalah dengan ruangan belajarnya, bangun lagi ketemu dengan mungkin mertua yang cerewet, mungkin ketemu lagi dengan debt collector sebagian orang, ketemu lagi dengan tetangga yang begitu mengganggu, dan lain-lain. Kalau kita hitung satu hari ini saja, mungkinkah kita tidak terganggu dengan satu pun? Tidak mungkin. Pasti dalam hari ini kita terganggu. Hanya saja kita sikapi dengan iman. Perjalanan ke sini saja tadi ada gangguan, tapi kita sikapi ada dengan iman. Ada konvoy. Ya, di Mergosono mungkin konvoynya dari Gadang. Semoga Allah beri hidayah. Terganggu, tapi kita sikapi dengan iman. Sungguh iman ini kalau ada di dada, menancap di dalam dada kita, merupakan refreshing terbaik di antara melihat penat-penatnya dunia. Makanya di dalam kitab Min Akhlaqis Salaf, di sana terdapat sebuah bab, yaitu kasratul i'tibari wal bukai wal ihtimami al maut, yaitu bab khusus yang membahas betapa para salaf itu sangat banyak mengingat mati, begitu pentingnya mengingat kematian, begitu pentingnya mengambil pelajaran dari setiap kematian, begitu pentingnya air mata ini keluar ketika ada kematian, tapi bukan ratapan. Pentingnya mengingat kematian karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru dzikra." Perbanyaklah mengingat. Ini salah satu kunci bahwa otak kita, hati kita, pikiran kita disuruh memperbanyak mengingat, yaitu memperbanyak mengingat sesuai dengan ajaran Rasulullah. Berarti kalau mau banyak mengingat, selain ini tidak boleh. Selain ini nggak boleh. Banyak mengingat tidak hanya ini, memang banyak hadis dan ayat. Mengingat Allah, hati kita tenang, mengingat-ingat.
Tapi sering-sering mengingat kecuali ini nggak boleh. Aksiru dzikra hazimil ladzat. Mengingat-ingat pemutus kelezatan. Pemutus kelezatan dunia, yakni al-maut, yaitu kematian. Kita disuruh memperbanyak mengingat kematian. Mengingat-ingat kehidupan sedikit aja. Mengingat-ingat selain kematian sedikit aja. Rasakan dampaknya jamaah barakallahu fikum. Kita ada maksiat apa sekarang yang masih rutin tuh? Yang orang-orang nggak tahu, kita tok yang tahu sama Allah. Coba mulai hari ini sampai ke depan sering-sering mengingat mati, otomatis kita nggak nafsu lagi bermaksiat. Maksiat yang rutin. Kita absen. Maksiat apa yang kita rutin sampai sekarang? Nggak hilang-hilang. Habis tobat kumat lagi. 1 bulan rutin maksiat itu. Tobat 2 jam maksiat lagi. Kurang mengingat kematian. Nikmat mengingat kematian, tapi bisa dilihat hasilnya. Orang itu ketika menjalani kehidupan lihat hasilnya. Orang-orang kalau ketika kita ajak bicara kematian, terus kemudian ojo ngomong mati-mati, ndak ilok. Lihatlah kehidupannya. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, yang dia menjadikan mengingat kematian itu sangat banyak. Jadi setiap ada momen apapun yang mati, kita ingat-ingat, kita ambil iktibarnya, kita ambil pelajarannya. Kucing mati, kita ambil pelajarannya. Kembang mati, kita ambil pelajarannya. Ada tetangga kita meninggal, kita ambil pelajarannya. Orang tua kita, mungkin anak, mungkin pasangan, mungkin ulama. Kalau sampai setiap ada momen kematian, kok rasanya datar hatinya. Terus biasanya mati ya dipendem. Terus biasa. Wah, ini parah dia. Beda kualitas hidupnya Bapak Ibu, beda sekali. Lihat bagaimana dia kerjanya. Orang yang takut ketika membicarakan kematian. Kita mungkin sebagai anak nih, kapan terakhir orang tua kita ngajak berbicara tentang kematian? Kita jumpai ketika ada seorang anak diajak berbicara kematian oleh orang tuanya. Masya Allah, sesungguhnya orang tuanya ingin menghidupkan dia. Kalau terus menerus diajak bicara tentang kehidupan, nanti cita-citamu begini, perbanyaklah propertimu, nabung yang banyak, nanti biaya hidup itu mahal. Nyewa terop itu 3 juta, mau didandani dok. Biaya sekolah sekian bulan. Jadi jangan kaget kalau orang yang suka berbicara tentang kehidupan dunia, pasti dia gampang stres orang. Tapi orang yang suka mengingat kematian, menjadikan sunnah mengingat kematian ini selalu ada di dalam setiap harinya. Masya Allah, biasanya orangnya nggak gampang kecewa. Coba tikung orang kayak gini, tikung sama tikung. Ya paling alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Engkau tunjukkan seseorang yang tidak layak jadi temanku. Alhamdulillah, ya loro hati didik ya biasa. Orang yang kalau kemudian ada masalah sakit hatinya kok awet, saya yakin dia kurang mengingat mati. Sunnah mengingat matinya kurang. Ada barang yang hilang begitu, ya Allah ketune lorong minggu. Ada barang yang hilang, barangnya miliknya siapa? Lah ya kan aneh. Barang bukan miliknya hilang, kita kok ikut getun sampai 2 minggu itu. Sementara tidak ada satupun milik kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah, orang yang mengingat, banyak-banyak mengingat kematian, sunnah ini luar biasa. Aksiru dzikra,
disuruh memperbanyak kematian. Orangnya sungguh dia di dalam kondisi kehidupan yang nyata, dia nggak mudah kecewa. Bangkitnya dari masalah keterpurukan itu mudah. Itu para salaf. Ada sebuah kisah, saya mendapatkan kisah ini dari Habib Zainal Abidin Abdul Faqih, semoga Allah jaga beliau, karena beliau pecinta sejarah. Sunan Ampel itu orang yang kaya, rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Orangnya kaya. Kalau dikatakan kapal pesiarnya, ini sejarah bukan dongeng, kapal pesiarnya, kapal dagangnya itu Pak, Allahu Akbar, sampai Anjok Gresik Pak, jejer. Pada zaman itu sudah ada perompak, ya bajak laut. Bajak laut sudah ada zaman itu, tapi saya nggak tahu sambal bajak sudah ada belum. Waktu itu dikabarkan kapal dagang Anda, kapal niaga Anda dicuri oleh perompak. Apa reaksinya? Biasa, tidak apa-apa, santai. Orang yang sedikit mengingat mati, pentil ban variasi dicolong, ya Allah, getune rong dino. Pentil variasi berapa harganya? Paling larang holupes 10.000. Ini sing getun kehilangan pentil ban tak tukokno. Ya. Saya pernah kehilangan sepatu masih baru di kos-kosan dulu ketika kuliah. Dihadiahi temannya ibu saya, sahabatnya ibu saya dari Australia, bagus, masya Allah. Ketika datang ke kosan, le, ada sepatu bagus, ya Allah, iki aku mimpi tuku iki mak. Warganya mahal, saya yakin harganya mahal. Tak kusuk-kusuk ngono sore. Esok aku kuliah gawe iki aku. Atur suwun Pak, masya Allah, jazakumullah khairan. Saya itu belum sepenjajal, hilang malamnya. Ya getun wong jenenge arek. Tapi kemudian ayah saya bilang, berarti ndak cocok awakmu nggae sepatu ngono. Bisa jadi loh, kamu pakai sepatu itu langkae wis seje rada mbededeng didik. Sepatu anyar le. Maka baik bagi kita. Dan kemudian disitulah kemudian kita merasa bahwa kita tidak ikut memiliki. Loh, namanya kehilangan pastilah membawa kesedihan. Tapi kesedihan bagi orang beriman itu sebentar. Nggak cocok orang beriman itu sedihnya lama itu. Nggak cocok. Nggak cocok sama mereknya. Islam, iman, mukmin. Inilah efek dari aksiru dzikra. Hadhi min ladzat, yakni al-maut. Makanya para ulama mengatakan, ya, apa yang dimaksud memutus kelezatan dan kemudian yakni di situ adalah al-maut, yakni ij'alu ala balikum katsiran hatta ta'dawadu. Jadi dikatakan bahwa kematian itu yang menjadikan kondisi kita semakin ingin kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beriman kalau memaknai kematian. Makna dari al-hadim menurut ulama yakni al-qati'. Hadim itu al-qati', yaitu pemutus kelezatan. Yang dimaksud adalah li'annahu yaqta' al-lazat fid dunya, yaitu memutus kelezatan di dunia. Ya, kelezatan di dunia apa sih?
kita itu merasa lezat kalau apa? Di hari ini saja. Makan, ya gak? Makan enak. Dengan mati, maka nggak bisa makan. Melihat keluarga, ini nikmat. Berjumpa dengan keluarga, mati tidak bisa kita memandang lagi. Nafas ini lezat, wah enak namanya nafas. Mati nggak bisa merasakan bersihnya udara, sejuknya udara. Nikmat hari ini apa? Contohnya ngogim, ngogim. Saya ya. Ngogim. Dengan meninggal, maka kelezatan ngegim jadi nggak ada. Dan termasuk lezatnya bermaksiat. Maka al-hadim yakni al-qati'. Namanya al-hadim itu adalah pemutus kelezatan, al-qati'ul ladzat. Memutus kelezatan. Sehingga ketika terputus kelezatan yang ada di dunia, kita akan ingin segera pindah dari dunia ini menuju akhirat. Ini penting kematian. Coba dari sepenggal makna dari hadis ini tentang kematian, maka kita lihat hari ini, kemudian besok, atau kemudian besoknya lagi, ketika ada orang mengajak bicara kematian, iya yuk kita ini sudah berumur, kalau ndak nanti besok mati. Ojo ngomong ngono, lah berarti ndak berhasil ya. Senang orang beriman itu bahas mati itu senang. Adanya sakit mungkin batuk, paling dilungkas. Loh ini kalau orang beriman ngaji, amin ngono aja. Itu. Adanya sakit kemudian termasuk setengah kelezatan kita terputus, sehingga membuat kita, jiwa kita ini menjadi tersegarkan kembali. Dan kemudian ilmu ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala, beliau menjabarkan apa manfaatnya mengingat mati itu. Min aktsari man dzaqaral maut akram bi thalatha asya. Barang siapa yang mengingat kematian, katanya ad-Daqqaq, maka dia dimuliakan, ya, menjadi mulia dengan 3 hal. Apa? Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Dia akan segera taubat. Anda nih kok mengingat kematian ini dahsyat. Dengan mengingat kematian dia akan segera taubat. Kalau ini resep terapi untuk kita, makanya saya tanya di awal tadi, adakah maksiat kita yang rutin sampai sekarang? Ayo ingat mati. Ayo ingat mati. Kalau kemudian kita mau mengajak teman kita yang untuk bertaubat, ajak bicara tentang kematian. Saya belajar dari Ustadz Dery Sulaiman ketika kami bertemu. Semoga Allah jaga beliau. Beliau adalah anggotanya band rock nih, black metal. Tapi tobatnya gara-gara ingat mati. Personal ini saya on Seven. Siapa namanya? Sakti. Sekarang namanya ganti jadi Salman Al-Jukjawi. Ya, semoga Allah jaga beliau karena ingat mati juga. Langsung taubat itu. Bayang nong ini deh. Menda yo aku jingkrak-jingkrak di panggung terus mati yo apa. Itu penting itu, Pak. Ada orang yang bermaksiat, teman kita bermaksiat, enggak usah diamui. Aja beringat mati. Ya boleh zaman mati dicabut nyawanya dalam keadaan begini, siap zaman. Tidak ada orang yang bilang siap sak ndablek-ndableknya orang ya. Gak ada. Loh ada artis yang waktu itu beberapa tahun yang lalu bilang
enak cita-citaku masuk neraka ketemu artis Amerika. Tapi ketika masuk penjara, taubat tuh. Ya Allah tolong ya Allah. Loh, kandhani kok. Sudahlah. Berbicara kematian ini dahsyat. Anaknya sama ndablek. Salah satu ilmu parenting islaminya adalah ajak mengingat kematian. Sampai kapan sampai nakal nak? Sampean betah nakal kayak ini loh sampai kapan? Sampean hidup berapa tahun? 1000 tahun? Seandainya sampean hidup 1002 tahun, pasti mati nggak? Mati. Oh, Nabi aja mati, meninggal. Nabi Isa diangkat oleh Allah, tapi nanti meninggal. Yang nyolati orang Islam karena beliau Islam, alaihi salatu wassalam, meninggal. Singa yang raja hutan itu yang meninggal. Siapa raja terbengis di dunia? Fir'aun meninggal. Namrud yang meninggal. Meninggalnya terhinakan lagi. Dengan hewan yang kecil terbang, sayapnya nggak lengkap. Loh, mati juga. Makanya itu manfaatnya mengingat kematian. Kata Ad-Daqaq rahimahullah ta'ala, yaitu ta'jilu taubah. Dia akan segera taubat. Luar biasa ya, luar biasa. Jadi misalnya mau maksiat, mbok maksiati apa? Maksiat, wah iki wis tuku botolan. Suntuk ini. Pertama masyaallah. Ingat ya Allah mati kok ya. Ndak situ. Pertama ke disokno nang tangki akhirnya. Apa maksiat apa lagi? Zina, naudzubillah min dzalik. Coba aja berpikir, saya sedang ada pasien satu orang yang ketagihan zina, anak muda. Masih mahasiswa. Saya bilang gini, coba bayangno, saman lagi zina ngono, terus dicetot nyawai sama Nabi Allah. Pas sampean lagi zina, siap sampean. Ayo katakan lagi. Lek siap lanjutno zina. Lek siap lanjutnya ndak apa-apa. Tuwu-tuwukno sik. Wong kok ya mati. Enggak usah takut, rencananya kok umur 24 taubat. Sekarang umur 22. Yakin umur sampai 24. Insyaallah ngono jarene. Yakin aman. Iya lanjutno. Monggo zina. Tuwuk-tuwukno. Dan ingatlah, hari ini, jam ini, hari ini, tanggal ini, saya menyampaikan pesan kasih sayang kepada Anda. Minimal masih sak ndablek-ndablek arek, mulai mikir tenan. Bapaknya kemudian telepon nama saya. Arek kok merenung Ustaz. Mari zaman kapakno aja. Sederhana saja, enggak harus saya yang bicara. Aja ingat kematian. Ini para salaf selalu begitu. Apa salah satu keistimewaannya? Yang pertama, ta'jilu taubah. Dia akan segera taubat. Minimal dia stres. Ya bonggol ini mati. Bayang no sampean korupsi terus mati. Bukan, masyaallah. Setelah itu, manfaat kedua mengingat kematian adalah wa qana'atul qalbi. Ada hati yang qanaah, taqni'. Ada hati yang merasa cukup. Ada hati yang merasa kaya, hatinya kaya. Kalau hati merasa kaya ini repot Pak nih Pak. Rugi sak miliar, alhamdulillah ndak sampai 2 miliar. Dikasih sakit, sumbatan pembuluh darah di otak kanan, dia bilang alhamdulillah otak kiri saya selamat. Kemudian dia diuji dengan meninggalnya orang yang dia cintai, alhamdulillah ala kulli hal. Allah masih memberikan saya kesempatan untuk taubat. Repot sama orang qanaah itu. Setan paling geding sama orang qanaah.
paling geding. Bertahun-tahun hidup sepeda motornya tidak ganti-ganti. Temannya sudah ganti sepeda motor. Omahe wis ganti terus, mau ngontrak yang ganti. Tapi ada yang sudah pakai mobil. Kemudian ada orang yang bilang, mbok berubah nasibnya sama sepeda motor dok. Ndak ngaruh orang ngono itu. Ndak masalah. Alhamdulillah saya masih punya kendaraan. Sampean kendaraannya baru. Ya alhamdulillah sepeda motor saya baru. Bane kotak apa bunder? Bunder. Terus melakukannya maju apa mundur? Maju. Ada remnya? Ada. Ya nekku ya ono remi. Terus lek menggok nganan ya apa? Ngene apa ngene? Ngene alah padha. Padha. Gelinding mengarep. Iya sama. Terus apa yang membedakan? Kualitas hati. Qanaah. Hidupnya sederhana. Hidup sesuai kebutuhan. Ya kalau lagi butuh beli Mini Cooper ya butuh wong mampu. Ndak usah kredit. Wong mampu. Lagi butuh Pajero ya beli. Pancen omahe gunung. Wis omahe di jalan 2,5 meter. Garasi ndak ono tuku Pajero. Golek masalah sampean. Jadi andalannya maju atret ngono tok. Menyesuaikan dengan kemampuan. Qanaah, santai. Nah, sehingga hati yang qanaah karena mengingat mati. Temannya pangkatnya sudah naik, masya Allah. Dia masih kopral terus. Alhamdulillah. Apa yang dicari? Yang jenderal makan nasi, saya juga makan nasi. Alhamdulillah. Qanaah. Jadi kurikulum kita terhadap diri kita mengingat kematian dahsyatnya adalah qanaah. Kok ada anak yang rewel, jihad lek njaluk sesuatu, aja ingat mati. Jadi kurikulum kematian itu penting dalam keluarga. Panjenengan sudah punya kain kafan di rumah? Untuk panjenengan sendiri, untuk anak, untuk istri, Pak, belikan, Pak. Sama nukur-ukur dewe. Nanti pulang pengajian kalau istrinya ndak ikut, sampean ada garisan-garisan sampean kenekno. Lha apa, Pak? Ngukur kafan. Itu. Ojo, Pak, makane ojo blonjoan ngono. Diukur kafane. Itu. Kalau ada suami sing nuwakal ndablek, sampean belikan kain kafan. Ini kain kafan, sampean terus ndablek ndak apa-apa. Ini kain kafannya sudah tak belikan. Kapur baru sekali mencolot nang toko sebelah. Gentong-gentong wis siap ndek rugem, santai ae. Monggo maksiat terus. Siap ini tim pemandi jenazah sudah siap. Mbok sing nyolati sampean gelem apa ndak rut. Wis terus maksiat. Kain kafannya sudah tak sediakan. Kapan ukure? Mambengi wong sampean ngorok ndak ro. Tak ukur tak mbek garisane 30 sentian tak kenekno. Ngono jane. Dahsyat mengingat mati itu. Ya. Ya sing arek apa anak-anak sing nakal-nakal ndablek-ndablek itu sing ya hanu tok itu. Ajak mengingat kematian. Nah. Itu manfaat kedua. Kemudian yang ketiga, manfaat yaitu kasratu dzikra. Kasratu dzikril maut, yaitu banyak-banyak mengingat kematian adalah wanasyatul ibadah, membuat kita semangat beribadah. Nikmat rasanya beribadah. Kenapa? Karena sholat isya kita nanti ini bisa jadi sholat isya terakhir kita. Semangat.
Mana sholat sing cowok cepet itu embo. Ya nopo sampean kalau kemudian lagi rukuk cepet Allahu Akbar geradak sak kecetite sak matine apa. Susah. Ibadah serasa nikmat dan semangat. Ketika Isya dia nggak sabar nunggu waktu tahajud, ketika itu nggak sabar nunggu waktu subuh. Waktu subuh gitu selesai habis zikir pagi, kapan ya Allah zuhur ya Allah. Nah disambi nunggu waktu zuhur, disambi kerja, disambi ngomong anak, disambi dondom-dondom nyetrika, eling setrikane nglimbruk, setrika sambil nunggu waktu zuhur, disambi masak, disambi ketaatan semangat. Azan berkumandang, Allahu Akbar, sawan nang hatinya. Alhamdulillah. Itu dampak mengingat kematian. Para salaf kayak gini. Kok sampai ada azan berkumandang, kita kok lesu. Adzan nih. Salai podo azan nih. Ini kurang mengingat kematian, sehingga dia menggebu-gebu terhadap dunia. 3 poin efek dari mengingat mati, yaitu ta'jilu taubah, segera bertaubat, wa qanaatul qalbi, menjadi hati yang qanaah, apa adanya, tidak gengsian, dan kemudian wa nasyadul ibadah, menjadi orang yang bersemangat dari ibadah. Wa man nasal maut uqiba bisalasa, katanya ada kok, barang siapa lupa mengingat kematian, lali mati wis. Barang siapa mengingat kematian, yaitu uqiba bisalasati asya, dia dihukum dengan 3 perkara. Perkara yang pertama adalah taswifut taubah, dia pasti nunda-nunda taubat. Ya efeknya ndak istiqomah kayak tadi itu loh. Makanya kalau mau maksiat itu kita ingat, mati ya opo golek mati. Taswifut taubah. Dan kemudian yang kedua, orang yang lupa untuk mengingat kematian, maka dikatakan wa tarkur ridha bil kathaf, dia itu suka tidak terima dengan pemberian. Kalau dikasih sesuatu itu mesti ono mencepe, ada meleroknya, ada menggerutunya. Dikasih makanan sate, kan enak sate kambing, saya dikomentari sate gaji tok ini gitu. Loh, saya kok berlisan ini ngomong. Jadi ini etas ngimbak, tapi kok kotot tok. Saya kober. Diberi kue apa misalnya lemper, saya dikomentari. Tapi kalau kita, dampak dari mengingat kematian adalah dia ridho dengan pemberian apapun. Istri masak apa aja ridho. Mulai Senin sampai Jumat tempe tok ridho. Bahkan ketika istri nggak bisa masak ridho nama mboten Pak? Ridho sampean marungan no. Ridho. Ketika diberi sesuatu oleh orang tua, ridho. Yang kita kei, alhamdulillah. Makanya ada adab ketika diberi hadiah diterima, walaupun kita tidak suka terhadap hadiah itu, diterima. Belajar ridho. Diberi berapapun ridho. Misal saya itu dikasih berlian segini, ridho saya.
Tidak percaya? Monggo. Monggo ya. Itu. Gampang nerimo. Kelihatan ya. Apa sih orang itu kok tidak gampang nerimo? Satu, tidak banyak mengingat mati. Tapi makna dari apa? Ridho dengan pemberian itu juga ridho dengan takdir. Karena takdir pemberian Allah. Ridho dengan takdir. Sehingga orang itu kalau mengingat mati ridho dengan takdir, dia mudah ridho dengan kekurangan pasangannya, dengan kekurangan suaminya, dengan kekurangan istrinya. Mengingat mati ya. Kenapa begitu? Saman kok betah jadi suaminya orang pelit kayak gitu? Ya apa takdir? Sama Pak Ustadz ya disuruh banyak mengingat kematian, paling dilungkas ya mati. Oh, no, kan gitu. Bukan dongakno. Atau saya dulu yang mati. Sudahlah, batas kesabarannya itu kematian. Kenapa Saman kok bisa sabar menghadapi istri yang kayak gitu karakternya? Ya karena efeknya nggak tahu. Misalnya ada orang bilang nggak tahu, itu efek dari apa? Mengingat kematian. Gampang nerimo. Kemudian ada poin ketiga kata Ad-Daqaq di dalam kitab At-Tadhkirah. Orang itu dihukum kalau lupa terhadap kematian. Yang ketiga adalah watakasul fil ibadah, yaitu dia malas ibadah. Menemui kita lagi malas ibadah, gimana caranya menyemangati? Ingat mati. Itu. Dia dihukum 3 ini kalau tidak mengingat kematian. Makanya Nabi SAW bersabda, Al-Qaisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang orang yang suka mengingat kematian biasanya cerdas, Pak. Karena apa? Karena berpikirnya jauh ke depan. Makanya dikatakan Al-Qaisu man dana nafsa. Orang yang cerdas itu yang bisa menguasai hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Dia itu kalau beramal itu mengingat dampaknya setelah mati, bukan sekedar dunia aja. Contohnya begini, apa tujuan makan? Kalau dia bilangnya ben wareg, nah, kualitas kecerdasannya kurang dia. Ya cek wareg. Kenapa kamu makan? Ya biar hidup, mek ngono tok. Tapi kalau jawabannya begini, ini kualitas ya, ini cerdas. Kenapa kamu makan? Biar masuk surga. Pernah mendengarkan jawaban seperti itu? Ayo ganti jawaban hari. Kenapa Anda makan? Biar masuk surga. Lah kok tidur Saman? Biar masuk surga. Kenapa Anda minum? Biar masuk surga. Itu baru orang cerdas. Ngapain teman kerja? Disuruh jerakane cerewet, biar masuk surga. Saya jihad mencari nafkah, perintah syariat, saya disuruh bersabar dengan pemimpin, itu juga surga bagi saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, kita hentikan, langsung kita menuju persiapan sholat. Baik, ada? Baik, kalau nggak ada, kita berhenti di pelajaran kali ini dan kita lanjut di pelajaran 2 pekan ke depan, insyaallah. Saya mohon maaf jika
dan pasti mungkin ada salah. Dan jika ada orang yang mungkin belum ridho sama saya, mohon keridhoannya, karena bisa jadi ini ceramah saya yang terakhir kalinya. Dan anggaplah ini pengajian kita yang terakhir. Dan anggaplah sholat isya ini adalah sholat isya kita yang terakhir. Karena kehidupan ini tergantung, dinilai oleh Allah tergantung dari akhir ini. Selamat banyak mengingat kematian agar kita hidup. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.